Shalom saudara-saudara, ini adalah khotbah untuk PHD Remaja Naposo untuk Minggu tanggal 26 Januari 2025, Minggu ketiga setelah Epifanias. Bahan khotbah kita diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Topik ibadah kita adalah mengubah diri dan menerima pertobatan. Nats khotbah bisa kita baca di kolom deskripsi. Berikut ini penjelasan khotbah. Sering kali dalam hidup kita memiliki ambisi yang sangat besar untuk mendapatkan sesuatu. Padahal hal tersebut tidak sejalan dengan ajaran Alkitab. Contohnya, berebut jabatan dalam suatu lembaga. Ada banyak sekali orang yang mau memimpin, mau mengatur, walau tidak semuanya, bahkan hanya sedikit saja dari antara mereka yang mampu memimpin dan mampu mengatur suatu lembaga atau kelompok tertentu. Nah, seringkali ambisi yang begitu besar untuk menjadi pemimpin membuat kita mengupayakan berbagai cara. Apapun akan kita lakukan asal kita bisa mendapatkan posisi itu. Bahkan jika harus pakai cara-cara yang tidak baik sekalipun, akan kita lakukan asal kita bisa mendapatkannya. Hal seperti inilah yang kemudian akan menuntun kita semakin jauh dan tersesat dari jalan Tuhan. Ada satu pepatah yang mengatakan begini, manusia boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Kita boleh memiliki ambisi tentang apa saja, namun jika Tuhan memiliki rencana lain kepada hidup kita, maka rencananya lah yang akan terlaksana. Demikian juga dengan Paulus. Dulu, ketika ia masih disebut Saulus, dia ini adalah seorang yang sangat tersesat. Kenapa dikatakan tersesat? Sebenarnya Saulus ini adalah orang yang menjunjung tinggi hukum Tuhan pada saat itu. Mari kita lihat siapakah Saulus ini sebenarnya. Filipi 3 ayat 5-6. Ini Saulus yang ngomong, "Aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat." Jadi yang pertama, Saulus adalah orang Yahudi asli dari keturunan Benjamin. Bahkan dia adalah orang Farisi. Orang Farisi ini dikenal sebagai ahli hukum yang sangat taat pada hukum Taurat, termasuk juga tradisi-tradisi lisan. Bahkan Saulus berkata dia tidak bercacat dalam menaati hukum Taurat. Lalu bagaimana dia bisa berakhir sebagai pembunuh orang-orang Kristen? Nah, pemahaman yang sangat dalam tentang hukum Taurat ternyata telah membuat dia menjadi seorang yang sangat radikal. Radikal dalam artian ia tidak bisa menerima perbedaan. Dia tidak bisa menerima adanya penafsiran yang berbeda tentang hukum Tuhan. Ketika Yesus mengajar, Yesus mengutamakan kasih dan pengampunan, yang mana ini bertentangan dengan apa yang Saulus pahami tentang hukum Tuhan. Di dalam hukum Tuhan dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak pernah ada istilah kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Bagi Saulus, orang yang berdosa harus dilempar pakai batu sampai mati, bukan malah diampuni. Nah, inilah yang dimaksud bahwa Saulus itu dulunya tersesat. Dia mengira dia sedang menjalankan hukum Tuhan, walaupun sebenarnya dia malah melukai hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatannya itu. Maka dari itu, Yesus menjamahnya. Yesus menuntun dia untuk kembali. Dikatakan di nats kita hari ini, setelah pertemuan tak terduganya dengan Yesus, Saulus menjadi buta selama 3 hari. Ia tidak makan, ia juga tidak minum selama itu, sampai seseorang bernama Ananias datang menemui dia dan memulihkan penglihatannya. Nah, masa-masa di mana ia buta selama 3 hari bisa kita pahami sebagai masa transisi bagi Saulus. Dia perlu mengintrospeksi dirinya sendiri. Sebenarnya apa yang ingin dia kejar dengan memburu orang-orang pengikut Kristus ini? Untuk apa dia melakukannya? Dan untuk siapa sebenarnya dia melakukannya itu? Siapa yang ingin dia puaskan dengan perbuatan-perbuatan ini? Mengapa dia harus sampai membunuh orang? Benarkah ia sedang menjalankan hukum Tuhan? Apa benar ini yang Tuhan mau dari dirinya? Nah kawan-kawan sekalian, sama halnya seperti Saulus, kita seringkali membiarkan diri kita dikuasai oleh ambisi-ambisi yang membuat kita buta akan kebenaran-kebenaran yang ada di sekitar kita. Ambisi ini dapat berupa pencarian identitas, tujuan hidup, dan pencarian jati diri. Kita bisa saja terjebak dalam tindakan-tindakan yang berpusat pada keegoisan dan dominasi akan sesuatu. Tapi panggilan Tuhan dapat terjadi pada momen-momen tak terduga yang akan meluruskan hidup kita. Transformasi Saulus mengingatkan kita hari ini bahwa Tuhan dapat mengubah hati yang begitu keras sekalipun untuk menjadi lembut kembali. Mari kita membuka diri untuk dibimbing oleh Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dia mampu mengubah kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Sekalipun kita merasa tidak layak, mungkin karena kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, Tuhan hanya menuntut satu hal saja dari kita, yaitu kemauan kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Amin.